gratifikasi. Pemirsa, Menteri Keuangan berjanji akan mengevaluasi lagi sistem pertahanan 3 lapis dan whistleblower di internal Kementerian Keuangan untuk mengawal integritas pegawai di kantor bendahara negara itu. Sistem pertahanan ini dinilai tidak berjalan, menyusul berbagai kasus pencucian uang yang dilakukan para pegawai pajak dan bea cukai seperti disingkap PPATK dan Menko Polhukam Mahfud MD. Banyak pihak mempertanyakan sistem pertahanan 3 lapis dan mekanisme whistleblower di Kementerian Keuangan setelah kasus pamer harta dan kemewahan pejabat pajak dan bea cukai digunjing publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sistem whistleblower dan pertahanan 3 lapis sebenarnya berjalan baik dan selalu ditindaklanjuti Inspektur Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan PPATK. Ini terbukti dari tindak lanjut atas hasil analisa PPATK yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan atas 1.129 laporan terkait pajak dan informasi tindak pencucian uang yang berhasil mengamankan penerimaan negara senilai 7,08 triliun rupiah. Meski demikian, Sri Mulyani berjanji akan mengevaluasi sistem pertahanan tersebut agar lebih efektif dan kredibel. Kita akan review lagi 3 line of defense. Defense pertama adalah di tempat mereka kerja, atasan langsung, dan bagaimana unit tersebut melakukan identifikasi risiko. Yang kedua, kita punya line of defense yang disebut kepatuhan internal. Ini kebutuhan internal dan langkah-langkah yang kita lakukan dengan Irjen, berapa banyak orang yang kita berhentikan atau mendapatkan hukuman disiplin, memang kami tidak menyampaikan ke publik. Tapi kalau memang Pak Mahfud bilang, Bu, supaya publik percaya saya laporkan ke publik, ya monggo saja, saya nggak ada masalah. Ini adalah rambu-rambu hukum yang kita lakukan. Sementara Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Komite Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD menyatakan, modus pelanggaran kepatuhan pegawai pajak dan bea cukai saat ini memang harus dikonstruksikan dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, harta yang diperoleh dengan cara tidak wajar bisa dilacak dan ditindak oleh penegak hukum. Menurut Mahfud, cara ini sudah mulai dilakukan PPATK dan KPK dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Intelijen keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah, begitu. Misalnya terus, kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak. Dan itu belum bukti hukum gitu. Nah, yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 T itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan Kementerian Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan, nih loh Anda punya ini gitu, baru dipanggil gitu. Menurut Sri Mulyani, sejak tahun 2007 hingga 2023, Kementerian Keuangan telah menerima 266 surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Sebagian besar dari pegawai pajak dan bea cukai. Dari jumlah tersebut, 185 informasi merupakan permintaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK, sementara sisanya 81 surat merupakan inisiatif PPATK. Hasil analisis atas laporan itu saat ini masih ditindaklanjuti KPK, terutama atas pegawai yang masuk risiko tinggi dan menengah. Tim Liputan Media Group Network.